City Arsenal itu final Carabao. Yoi, itu cukup seru sih kalau kata gua karena kan lagi menggebu-gebu tuh Arsenal. Betul. Harapan quadruple lah sebenarnya itu. Pupus Quadruple tapi masih ada ini hat-trick lah, treble. Terus berarti menurut lu RB lo tetap stay nih? Enggak sih, tetap ya. Iya, tapi sebenarnya kalau dilihat satu musim dulu nggak sih track record Real Madrid ya, menurut gua ya cocok sih sama Arbeloa. Mungkin bisa diperpanjang soalnya kan apa ya, ngehandle pemain bintang ya. Iya. Jadi udah main lepas aja, nggak perlu taktik kalau Madrid itu. Iya, makanya kayak tanpa pelatih pun bisa jalan gitu. Iya. Cuman ngatur ego aja sebenarnya, bukan lagi strategi, bukan Bener. apa. Tapi ego pemainnya yang dia harus diatur. Dan terbukti juga kemarin dikasih pelatih yang full taktik ya, Xabi Alonso. Xabi Alonso malah gitu kan. Kayak gitu, bocah-bocah yang ditinggal Pochettino ke PSG ya kan. Kemana-mana ya. Kemana-mana. Apalagi ditinggal striker anyar kan sih. Iya, Harry Kane gitu. Sama Son udah itu kan terbukti lah maksud gua. Iya. Ternyata nggak bisa perform tanpa dia berdua. Terutama gitu. Richarlison apaan gitu. Apaan? Iya gitu-gitu doang. Yoi. Selamat datang di Ruang Ganti Podcast. Baik, alhamdulillah Romi. Ini kita day 3 dari Lebaran ya kan. Hari ketiga, Bos. Terus juga kemarin Lebaran lu kemana aja silaturahmi? Ya biasalah aktivitas Lebaran di Indonesia ya. Iya, cukup padat leh. Enggak sih. Enggak, maksudnya ini padat aktivitas. Iya, pada aktivitas lu silaturahmi halal-bihalal gitu padat gua. Di jalan gitu. Kalau padat enggak sih, gua kayak cuman ke rumah. Kan kalau gua biasanya ya udah ngumpul di keluarga yang paling tua kan. Iya, pastilah itu. Ya udah itu ngumpul misalnya di keluarga bapak gue yang paling tua, kakaknya, ya udah ngumpul di situ rame-rame kan. Ziarah gak? Enggak, gue nggak ziarah. Makamnya di Padang kali ya? Kagak, kalau yang bapak gue mah di Ciputat semua, cuman kan gue datangnya baru sore kan, udah sore, udah mau maghrib. Terus juga kalau dari nenek gue keluarga emak gue paling ke Bintaro gitu dong. Terus juga kemarin kita kena musibah ya, studio kita kebanjiran. Kebanjiran. Pas hari Lebaran kebanjiran. Apa karma nggak kayak Madrid atau gimana? Gue minta maaf ya, demit kalau gue ngatain. Wah, tapi gue kemarin halal itu cukup padat sih gue di hari pertama, kedua, ketiga gitu. Oh, lu padat banget tuh ya? Padat banget gue. Keluarga lu banyak berarti ya? Banyak banget itu gue. Apalagi kan sekitar sini juga gitu, jadi agak padat. Ngerasa ini juga mungkin badan gua agak masih nggak enak gitu, masih capek lah gitu, masih lebaran berarti. Lebaran gitu. Tapi jalanan beberapa hari ini juga hujan sih, hujan terus banget. Jakarta Timur khususnya ya. Hujan terus banget guys. Yoi gitu. Tapi jalanan lancar ya, alhamdulillah. Jalanan lancar, tapi yang terlalu padat. Iya, tapi kalau misalkan ke luar dari Jakarta gitu macet. Kayak gua ke Bogor kemarin gitu. Ya wajar kan, Bogor wisata. Iya, gitu. Apalagi keluarga gua juga ada beberapa di Bogor. Kayak gitu. Oke, langsung aja kali Rom. Kita kemarin recap ada pertandingan dari La Liga. La Liga ada Barcelona lawan Rayo Vallecano, sama Madrid lawan Atletico. Nah, sisanya kita nggak tahu tuh. Iya, paling ada Liga Inggris sih. Liga Inggris itu ada di H+1-nya Lebaran tuh gue lihat. Main tuh. Kayak ada Chelsea City, Everton. Oh, Chelsea Everton, habis itu City Arsenal itu final Carabao. Yoi, itu cukup seru sih kalau kata gua karena kan lagi menggebu-gebu tuh Arsenal. Betul. Harapan quadruple lah sebenarnya itu. Pupus quadruple. Tapi masih ada ini hat-trick lah. Treble. Terus juga ya kalau misalnya dari La Liga ya. Bahas yang mana dulu nih kita nih? Kita bisa bahas ini sih, dari Barcelona sih, yang menangnya kecil lah 1-0, tumben lah, bisa gitu. Oke, gue sebagai decul nih, walaupun gue karbitan
yang dilabelin karbit sama netizen Indonesia. Gue nggak nonton banget sih matchnya, kayak maksudnya ya udahlah Rayo Vallecano PD menang gitu. Cuman gue kaget lah, hasilnya cuma 1-0. Hasilnya cuma 1-0. Itu juga yang golin Araute. Ini emang nih orang kadang bagus, seringnya bapuk. Iya, gua akuin, benar. Keseringan bapuk dibanding bagus. Ya terbukti lah semalam pas pertandingan itu lumayan cukup bagus kan, dia golin 1 dari set piece kalau nggak salah, sundulan apa. Iya, kan dia tinggi juga kan. Itu juga apa namanya, Barca ya sebenarnya kayaknya 1-0 juga udah beruntung sih, maksud gue ya udahlah. La Liga masih bisa dipegang di tangan. Benar, gitu. Terus juga apa, gue ngeliat highlightnya sebenarnya yang terbaik di permainan itu ya Johan Garcia, benar. Wah, itu ganteng banget mainnya, bos. Tapi kan berarti kan itu terbukti Barca lagi keserang terus kan? Iya, itu prime Johan Garcia sih di game itu, bener-bener wah save-nya krusial banget, parah. Terus juga ya pokoknya membuktikan kalau dia emang kiper utama Barcelona. Iya, untuk saat ini dia belum ada penggantinya lah kalau menurut gua gitu. Nggak ada yang nggak bisa gantiin lah posisi dia. Bahkan kalau menurut gua dia layak untuk jadi timnas Spanyol sih. Lamine Yamal kemarin gimana? Gua nggak karena gua nggak nonton mungkin. Ya paling mainnya sosok-sosok aja. Kemarin 1-0 itu full apa namanya, squad utama nggak sih, kayak Rapinya main? Kayaknya nggak rotasi. Iya, rotasi dah. Kayak persiapan buat ini juga nih UCL gitu kan. Yang di notabene bulan depan tuh udah UCL udah mulai lagi. Gitu, ngeri juga kan kalau pada cedera. Apalagi udah mulai penyisihan gitu kan. Iya, kayak terbukti lah sekarang, maksudnya Hansi Flick banyak ngerotasi pemain. Benar, emang harus sih kayak gitu sih. Iya, pengen mengambil semua piala lah kalau bisa mungkin. Pembuktian kan. Gitu. Apalagi kemarin udah lumayan gagal kan kemarin. Dia nggak mau gagal lagi lah gitu. Dari segi pemain-pemainnya juga mungkin lebih ready lah, dari substitution sampai pemain intinya ya. Benar. Keren. Maksud gue kayak Rapinya gitu emang harus dicadangin sih di match itu, misalkan Lamine Yamal kalau bisa juga digantilah sama si Rooney Bargi itu, maksud gue ya 1-0 nggak apa-apa, maksud gue yang penting memperlebar jarak di klasemen gitu. Seenggaknya nggak kekejar aja ya. Iya, nggak kekejar sama itu. Seenggaknya kalau misalnya UCL gagal masih ada harapan klasemen La Liga gitu. Pun gue juga nggak pede-pede banget sih Barca bisa juara UCL, maksud gue nggak biasa aja gue. Terlalu muluk-muluk lah kalau juara dengan squad yang kayak gini gitu. Striker aja nggak punya. Masih naik turun loh gitu. Tapi terbukti juga Barca itu sekarang klub yang panen gol banyak. Benar. Striker Ferran Torres dan Lewandowski gitu. Gokil sih itu. Parah, emang racikan Hansi Flick gitu. Maksudnya strikernya kan cuma Ferran Torres sama Lewandowski. Di mana Lewandowski udah berumur, Ferran Torres ya tolol aja gitu, udah tolol, tapi membuktikan racikan itu masih bisa tajam. Gitu. Di tengah-tengah gempuran ada trio dari Bayern Munich gitu. Trio apalagi sih trionya biasanya tuh kayak Mbappe atau Vini kan yang tajam banget lah, udah depannya udah tajam banget itu. Tapi lebih unggul Barcelona dari segi gol. Dari segi gol terbukti itu. Produktivitas golnya lebih oke gitu. Itu gua agak keren sih. Iya benar. Menurut gua keren gitu. Kan kayak City gitu kan masih punya Haaland gitu. Produktivitasnya oke. Terus balik lagi juga kayaknya dari taktik sih, maksudnya kalau kayak gitu. Iya, taktik. Benar. Tapi gue kurang pede sih kalau misalkan kita berbicara sama UCL sih. Ini gue agak deg-degan ya. Atletico anjing. Iya, Atletico tuh buat gue ya klub yang susah banget ketebak nih. Benar. Itu tuh jago banget anjing. Benar. Tapi kalau sekali bonto ya udah bonto banget. Iya. Nah, gue nggak pernah bisa nebak kalau nggak bisa prediksi. Nggak bisa. Gitu, kapan dia naik, kapan dia turun tuh gue nggak tahu performa dia. Betul. Sama sekali nggak tahu gue. Kapan dibilang kapan dia pernah performanya turun, tapi kapan juga pernah performanya naik. Nggak bisa ditebak menurut gua. Kayak di Copa del Rey juga sering gitu kan, di leg 1 bantai-bantai, di leg keduanya kocak banget. Tiba-tiba gitu. Kocak banget gitu. Ya walaupun dia tetap lolos gitu ya. Kayak kemarin di UCL juga lawan Spurs bantai 5-2, tapi di kandang Spurs ternyata kalah juga, maksud gua. Kapan gitu maksud gua kayak gitu. Terus juga ada Real Madrid ya? Iya, kemarin juga ada pertandingan Madrid lawan Atletico. Atletico. Kan itu juga terbukti Atletico ya cukup kurang beruntung lah di pertandingan itu. Padahal dari segi pemain menang 10 pemain kan Madrid ada kartu merah walaupun di penghujung laga. Tapi maksudnya ya harusnya bisa lah, cuman ada beberapa chance yang kurang beruntung lah. Alvarez kena tiang berkali-kali.
produktivitasnya jadi kurang tuh. Lunin juga cukup oke permainannya walaupun nggak seoke Courtois ya balik lagi. Iya. Courtois ternyata cedera di tangan ya. Oh iya. Iya, cedera di tangan waktu UCL lawan ini City. Aduh, saya udah tua Iya. sih. Dia kayaknya absen di beberapa pertandingan bakal gitu. Agak lama kayaknya. Oh bahaya nih kalau Bahaya UCL. juga UCL kalau kayak gitu. Courtois. Lawannya Munich lagi kan. Iya. Trio mau tuh Olise Kane Sama Diaz, gila itu. Terus lu kemarin nonton highlight gimana? Madrid nonton lawan gue Atletico. nonton pertandingannya full. Seru tuh. Seru. Cukup seru lah balas-balasan kan. Kayak Atletico unggul duluan 1-0 tuh Iya. di babak pertama, di babak kedua langsung dibalas dibuka dengan lagi-lagi gosok voucher. Oh iya penalti ya. Iya iya. Vini ya. Vinicius Junior ya. Ya tapi itu clear penalti lah. Clear ya. Clear. Ya, gimana maksudnya proses pelanggarannya, foulnya? Siapa yang dijatuhin ya? Pokoknya Llorente yang ngejatuhin. Marcos Llorente ngejatuhin main Madrid, lupa gue yang dilanggar siapa. Cuman ya namanya Madrid ya. sorry nih maksudnya kan. Iya. Kayak nyari banget gitu, sering banget dia kan permainannya kayak gitu kan, nyari di kotak penalti jatuh gitu. Ya tapi itu jelas penalti lah. Jelas penalti kalau itu. Itu oke ya maksud gua, tapi kan janggal aja ya. Banyak dengan banyak yang keseringan banget sih dapat nggak penalti sulit. Nggak penalti sulit menang sih itu. Ya mungkin kalau itu nggak penalti hasilnya bakal beda kan, maksudnya spiritnya juga beda, semangatnya juga beda kan. Terus juga Valverde juga lagi-lagi ngegolin lagi tuh, ganteng banget golnya, maksudnya skema permainannya tuh di ini jebret ya? Di Trivela ya? Trivela kecil gitu gitu kan. Tapi tuh skemanya lumayan oke lah. Gua nontonnya 1-2 terus terobosan ke Valverde langsung one on one sama kiper di Trivela gol gitu. Terus berarti menurut lu Arbeloa tetap stay nih? Enggak sih. Enggak sih, tetap ya. Ya tapi sebenarnya kalau dilihat kasih satu musim dulu nggak sih? track record Real Madrid ya, menurut gua ya cocok sih sama Arbeloa. Mungkin bisa diperpanjang soalnya kan apa ya, ngehandle pemain bintang ya. Iya. Jadi udah main lepas aja, nggak perlu taktik Iya, kalau Madrid itu. Iya, makanya kayak tanpa pelatih pun bisa jalan gitu. Iya. Cuman ngatur ego aja sebenarnya, bukan lagi strategi, bukan Bener. apa. Tapi ego pemainnya yang dia harus diatur. Dan terbukti juga kemarin ada dikasih pelatih yang full taktik ya, Xabi Alonso. Xabi Alonso malah gitu kan. Kayak gitu bocah-bocahnya. Nah, dikasih taktik malah berantakan, malah kayak nggak bisa gue kayak gini gitu nggak mau. Egonya lebih tinggi daripada harus ngikutin pelatih. Kayaknya jadi ya udah pelatih Madrid sekarang tuh kayak mending lu main terserah tapi yang bagus gitu ya kan. Ya kayak terbukti Ancelotti apaan taktiknya. Iya. Set gol gitu. Zidane juga sebenarnya biasa-biasa aja, karena kebantu sama 3 depannya itu gila-gila emang pada zaman itu. Dan gelandangnya juga gila sih. Iya. Gitu. Apa si Kroos, Modric sama Casemiro. Yoi itu. Terus juga Mourinho juga lagi-lagi parkir tank gitu kan, yang kayak gitu-gitu loh, counter attack ya, emang DNA Real Madrid ya counter attack. Dan terbukti cocok sama Arbeloa kan. Iya, kita bisa lihat dari depannya tuh, kanan kirinya juga udah pelari culture semua gila. Dulu zamannya siapa? Bel, Ronaldo aja gila itu kalau counter attack. Ya gitu. Makanya itu menurut gue ya diperpanjang juga oke sih Arbeloa, maksudnya emang ya itu DNA Madrid ya kayak gitu permainannya. Nggak bisa yang dikasih taktik-taktik yang mainnya udah lepas aja sih sebenarnya ya. Iya nggak bisa. Jadi hadirnya pelatih itu buat Madrid itu ya udah buat ngatur egonya si pemain gitu. Bener. Di ruang gantinya gitu. Lu gini ya, jangan egonya kalau misalkan gue bilang atau gue nggak ngerti ya cara ngatur pemain egonya gimana tuh, gue nggak ngerti sih sampai sekarang. Apa diasikin ya? Iya, bisa jadi ditraktir apa gitu kan. Iya, maksudnya jadi kayak nongkrong aja gitu. Ya tapi juga kelihatan sih, maksudnya kayak apa ya, pemain-pemainnya kayak sayang sama Arbeloa anjing. Bisa misalnya jadi abis misalnya ganti pemainnya terus kayak pelukan sama Arbeloanya kayak wah gitu. Beda sama zaman Xabi kayak tegang banget gitu. Nggak ada yang kayak diapresiasi kayak udah diganti. Terus kayak cuek banget so gitu doang gitu kan. Benar-benar yang full fokus banget sama taktiknya Xabi Alonso. Gimana nih kelemahannya nih gitu. Atau mungkin juga bisa jadi Madrid nggak bisa sama pelatih disiplin kan, Xabi Alonso kayak kelihatan disiplin. Ancelotti enggak ya? Iya, Ancelotti kan ya udah. Iya, full udah. Bos ya. Apalagi juga dia kan ngerokok. Iya, diasikin aja dah pokoknya nih main-main. Terus juga akan itu 2-1 tuh, terus nggak lama Atletico golin juga tuh, tapi roket, wah itu ganteng. Itu ganteng sih, gue juga ngeliat highlightnya. Molina yang golin tuh dari luar kotak penalti,
dites sama dia, wah pojok kiri nggak nyampe tuh lo nih. Menurut gue ya udah bagus juga Atletico sebelum mainnya. Makanya gue bilang iya cukup nyerang dan ya atraktif lah, maksudnya enak dilihat. Cuman Madrid kan counter attack ya. Ya begitulah, terus akhirnya Vinicius ngegolin lagi dengan skema counter attack. bukan penalti tapi ya? Enggak, yang bukan kedua penalti enggak. Di placing sama Vinicius. Pokoknya dia cut inside set, placing pojok kanan. Ya mantap lah itu golnya, cukup oke gitu kan. Nah, sesuai tema kita kan hari ini kayak wasit itu sebenarnya ya disalahkan atau justru menguntungkan untuk pemain ataupun di luar pemain, pro kontra lah maksud gua. Kita bisa ngelihat dari apa namanya beberapa pertandingan Real Madrid dan tim-tim lain gitu kan. Kalau kita bahasakan cek VAR gitu kan. Cek VAR itu kan kadang bisa jadi nguntungin pemain sama disalahin. Misalkan siapa yang dirugikan dan siapa yang diuntungkan itu jelas, kelihatan. Nah, menurut lu si Madrid ini pure diuntungkan nggak sejauh ini? Dengan banyaknya statistik ngomongin kita penalti banyak banget gitu. Ya kalau musim ini ya cukup diuntungkan lah. Cuman ada musim kemarin juga. Iya Madrid gitu. Cuman ya kalau dari match semalam yang lawan Atletico ya 50-50 lah. Maksudnya Madrid ada diuntunginnya, ada juga yang dirugiinnya dengan kartu merah Valverde kan semalam ada. Cuman nih kayak kartu merahnya janggal sih. Oh gitu. Iya, maksudnya nggak yang keras-keras banget, cuman ya lumayan sih, dari belakang dikeprak kakinya kan gitu. Ini kayak dendam sih jatuhnya. Si Valverde. Iya tuh, itu kan berarti kan menguntungkan si Real Madrid gitu kan, menguntungkan Real Madrid kan. Dari yang kartu merah kan si ini kan. Valverde. Valverde. Menguntungkan Atletico. Menguntungkan Atletico. Seharusnya. Iya, tetapi dengan dikasih hadiah yang penalti itu kan, ya bisa dibilang juga sih. Iya. Jadi untung gitu loh. Jadi kita juga bisa lihat kan dari kayak permainan timnas lawan Bahrain gitu kan. Iya betul. Gitu-gitu. Dan ada beberapa pertandingan yang kayak harusnya misalkan 45+2 atau +3, tapi ini kan jauh 52. Oh iya. Nah itu tuh, gua kadang siapa nih yang mau diuntungin nih, gua bingung. Benar. Dengan pun misalkan delay permainan gitu kan. Ini kejauh banget gitu. Benar. Ya kayak pas timnas lawan Bahrain kan juga itu 90+3 +6 apa +3 gitu. +10, +9 gitu. +9. Padahal nggak ada yang pelanggaran gimana banget. Nggak ada gol atau selebrasi yang berlebihan. Menurut gue itu nggak worth it sih, kayak nyari banget Bahrain ngegolin gitu. Benar. Iya kayak lu mau golin kan nih anjing. Buruan lah. Terus gitu. Terbukti juga di akhir-akhir nggak golin kan Bahrain saat itu, anjing yang botak gitu. Iya. Kita juga bisa melihat sih dari liga lokal kita juga kan, kalau misalkan ngeliat wasit-wasit gitu sering banget tuh dapat bentrokan antara pemain gitu kan, gara-gara merasa dirugikan gitu kan. Sampai ada insiden-insiden pukul-pukulan lah gitu. Ya wasit sih agak juga sering sih salah salah sering ya, karena karena ngambil keputusan cepat juga itu sih kayak gitu. Ligue 1 gitu. Sering banget itu Liga Kungfu dikejar anjing. Gue kalau udah ngeliat gitu gue cuma ketawa, gue asli dikejar. Terus habis itu yang tendangan terbang gitu. Bener-bener kungfu kayak gitu. Lucu. Ya udah berarti kan kalau kita ngomongin wasit masih banyak pro kontra lah, maksud gua kayak gitu. Benar. Dari UCL. Nah, UCL juga misalkan itu wasit-wasit kadang nguntungin banget ya. Benar. Ya, ada beberapa lah yang diuntungkan dan yang dirugikan kan. Ya kayak berkaca, gue sebagai decul juga ngakuin lah yang 2009. Iya. Barcelona itu kan juga cukup diuntungkan ya mau wasit. Yang lawan Chelsea bukan? Iya, di leg keduanya. Cuman kan di leg satunya juga dirugikan kan itu. Iya. Ya jadi kayak bingung gitu nih wasit. Maksudnya beneran kah ada yang main-main atau gimana? Iya ya. Jadi kayak bingung, ada nggak sih wasit jujur yang benar-benar jujur gitu? Benar. Ya kita juga bisa lihat dari Senegal lawan Maroko gitu kan. Itu juga ada kayak kontroversi wasit ngambil keputusan walk out lah gitu. Iya benar. Kayak gitu, wasit selalu disalahin gitu. Yang kayak gitu-gitulah. Iya, makanya. Terus, udah apa lagi? Kan juga ada pertandingan tapi kan Madrid belum kelar nih. Maksudnya akhirnya menang Madrid tuh 3-2.
ngebuntutin Barcelona lagi nih, beda 4 poin kan sekarang. Beda 4 poin ya? Beda 4 poin. Padahal gue udah senang banget tuh, anjing seri kayak minimal. Maksudnya biar memperlebar jarak. Biar jauh jadi beda 6 kan kalau misalnya seri. Ternyata menang. Ya udah, congrats lah buat Real Madrid. Benar. Dan gue juga itu kan viral lagi tuh konten gue di TikTok. Nanti kita bisa insert lah. Madrid yang asli itu ada Atletico-nya, bos. Maksud gua beberapa konten kita yang di TikTok kita mirroring lah, coba. Ya, itu kan cuman apa ya? Ya prediksi, namanya juga prediksi kan. Prediksi. Kita ngeliat juga berkaca. Lu ngomong apa sih waktu itu? Pokoknya lu ngomong apa sih? Ya gue bilang bakal Atletico yang menang. Tapi kalau misalkan mau menang ada di tutor YouTube Barca ya? Iya, terus pada nggak terima, demit. Maksud gue kan itu prediksi bang. Gitu. Izin. Namanya juga Atletico, dilihat dari statistik juga, maksudnya Real Madrid lumayan susah menang lah. Kan. Benar. Terbukti dari 5 pertandingan sebelumnya kan Madrid kebanyakan seri. Iya, menang cuma 2 kali. Menang 2 kali, terus kalah 1 kali gitu. Ya walaupun statistik menang Real Madrid, cuman kan tetap sulit itu. Iya, tetap sulit lah hitungannya. Atletico tuh bukan kaleng-kaleng menurut gua. Benar, terus juga ada yang komen apa nih? 3 kata lucu Real Madrid susah menang gitu. Gitu. Cuman kan itu ya faktanya udah kelihatan, maksud gue tunjukin 5 pertandingan terakhir. Iya, kita kan by data maksud gua, by data dan lain-lain gitu. Iya, dan juga Atletico juga kalau lawan tim-tim gede juga cukup serius kan maksudnya mainnya. Jadi ya gue cukup ngunggulin Atletico, terbukti maksudnya dari segi permainan Atletico lebih baik semalam, cuman ya lagi-lagi Madrid bisa mengeksekusi pertandingan dengan baik. Leg kedua Madrid lawan City aja itu Madrid diuntungin parah loh. Iya, sumpah. Hitungannya banyak banget, gila, banyak banget itu pelanggaran yang kayak nggak perlu lah harusnya. Dan wasit lebih timpang sebelah. Gue yakin banget fans City setuju lah kalau kata gue. Iya, ya 60-40 lah ya. 60 ke Madrid, 40 ke City. Kayak gitu. Terus juga ada apa? Oh, kalau dari Inggris juga ada nih kemarin Premier League, Chelsea lawan Everton tuh juga. Ini Chelsea makin hari makin bapuk aja. Iya sih. Chelsea ini makin banget sih. Ini 3-0 bro lawan Everton, maksudnya Everton kan di bawah ya. Iya. Papan bawah lah, maksudnya belasan peringkatnya, terus kebantai 3-0 nih. Serius gak sih Chelsea kayak nggak mau main lagi loh. Gue kayak udah pengen bukan jadi klub anjing. Nih masa ganti pelatih dikit-dikit ganti pelatih. Iya. Tapi emang terbukti juga pelatihnya. Iya, pelatih cacat. Maksud gue harusnya ada progresif di tiap pertandingan gitu. Si guru penjas ini. Guru penjas maksud gue dia kebanyakan megang kertas tuh. Gue nggak ngerti dia mau diapain sih itu kertas anjing. Banyak mikir lu Liam Senior. Mikir anjing tolol sih itu. Asli. Ya, kalah 3-0 walaupun gue nggak nonton pertandingannya, cuman ya lucu aja kan. Terus juga ada lagi pertandingan lucu lainnya, final Carabao kemarin. Oh iya, yang ya pokoknya si Arsenal lah pengen lagi haus banget piala, haus banget piala. City lawan Arsenal. Tapi fansnya keluar-keluar banget sih. Iya. Banyak kayak bilang kita bakal quadruple tahun ini, gini-gini 4 piala pegang. Gitu. Sampai beberapa fans City ngomong, beberapa di luar fans City dan itu City pokoknya menyelamatkan dari kebisingan gitu. Lagi-lagi runner up, lagi-lagi runner up di Carabao gitu, dan dengan tim yang sama. Nah ini lucu juga sih kalau misalnya sampai di Premier League kebalap sama City lagi-lagi. Iya. Dengan piala doang anjing di akhir musim. Dan terbukti murid belum bisa ngalahin guru berkali-kali ya. Arteta belum bisa. Masih bisa loh chance kalau kata gue ngejar. Bisa banget gila. Masih bisa. Walaupun cukup jauh ya poinnya di Premier League kayak beda berapa? 7 ya. Iya beda 7. Tapi ya kalau kepleset 2 kali aja itu. Iya. Arsenal. Terus juga City kan pertandingannya masih min 1 kan. Masih 30 kali main dan Arsenal udah 31. Jadi ya masih ada chance untuk ngejar lah. Bisa. Bisa. Pep bukan kaleng-kaleng kok, sumpah. Pep. Apalagi nanti kan pertandingan makin padat kan ya Arsenal, kayak ada Champions League, ada FA Cup juga. Pokoknya makanya masih pegang treble kan, berarti kan masih ada 3 kompetisi lagi. Benar, apalagi juga City maksudnya champion udah hilang, udah bisa fokusin liga. Mampus lu Arsenal. Gimana cara ngejaga konsistensinya aja. Bener. Gila itu. Terus juga apa? Kan 2-0 itu ya. Lagi-lagi gara-gara Kepa Arrizabalaga. Oh iya? Iya, maksudnya itu blunder si Kepa kan, gol pertamanya si Aureli. Maksudnya siapa ya? Bernardo Silva crossing di tepis, tapi tepisnya di belakang gitu. Oh, gue baru tahu loh Kepa di Arsenal. Baru tahu? Iya di Arsenal dia sekarang. Baru tahu gue.
Terus apa namanya? Kenapa David Raya kenapa Bang? Ya kan pelapis lah kan Carabao yang main jadi Kepa. Cuman lagi-lagi nih Kepa ini ada sial kayaknya di Carabao Bet. Berkali-kali maksudnya di final pas dulu di Chelsea juga pas lawan Arsenal adu penalti kayak yang dia cedera tapi nggak mau diganti tau nggak? Oh iya, Ya, tau kan lo yang iya. yang masih nggak mau. masih pelatihnya si Sari. Iya. Between the goalkeeper and his manager, but you know who the boss is. And it's the boss. Certainly, it betrays the lack of respect from the players, or at least one player. It's an extraordinary scene. It's extraordinary. Sari. Iya, Mauricio itu cari, iya. Itu sampai Sari marah-marah dari bench banting-banting buku segala macam. Ini anjing nih orang kena kutukan sih di Carabao. Gue lihatnya lagi-lagi bala gara-gara dia gitu kan. Iya. Kalau iya sih, tapi ya semoga Arsenal masih bisa hat-trick kalau kata gua. Tapi dia kalau kata gua dia masih tetap ada masih jadi jagoan lah, dia masih bisa hat-trick kalau kata gua masih bisa. Treble gitu. Ya tapi kasihan si Arteta, gue liat mukanya pas City ngangkat piala gitu kayak merenung anjing. Kok kenapa ya nasib gua gini susah banget sih. Ini ada apa sih yang salah sih? Coba dah ke orang pintar dah kalau kata gue kayak Arteta. ada di guna-guna anjing. Apa sih yang lu salah? gak bakal bisa juara sama kapanpun. Runner up. Wah kalau lucu banget sih kalau semuanya runner up sih musim ini. Iya, itu udah berisik ya. Jadi bahan gorengan sadar. Udah bingung anjing mau ngapain. Apa lagi anjir tahun depan gitu lagi. Enggak bisa anjing. Jadi klub padel aja yang mending. Klub padel aja dah lah, gua bilang. Gak usah bikin klub bola dah, kasihan. Terus juga siapa lagi yang main ya? Udah lah. Udah. Iya, tapi gua ngeliat musuhnya Arsenal sih. Kasihan sih Tottenham sih. Tottenham udah di jalur mau degradasi. Satu kali di bawah lagi itu udah kalah semalam ya. Lawan Nottingham Forest juga. 3-0. Wah, itu sih. Kalau gua enggak kebayang Tottenham. Kira-kira itu menurut lu kenapa, Bet? Itu. Masa bisa langsung se-flop itu 2 musim terakhir ini? Kalau menurut gua dari komposisi pelatih sih. Komposisi pelatih ya. sama pemain juga ngaruh nggak? Pemain sih karena itu aja ya, maksud gue masih yang nggak peninggalannya masih sama ya, maksud gue. Iya, cuman pembelian terakhir kan juga nggak wise kan? Iya bisa jadi kan waktu itu juga mungkin dia pembelian karena kan waktu itu setahu gue si Tottenham itu kan abis renovasi yang maksud UCL itu kan ya mungkin dari situ dia dari banyak banget efisiensi buat beli pemain. Oke, gitu. atau kali gaji dipangkas kali. Bisa jadi jadi terbalas itu mah Liga Indonesia anjing kayak gitu. Ngomong main dong. Gaji gue masih ditunggak. Iya, apaan lu kagak. Gitu. Iya, tapi gue juga ngeliat CV pelatih juga sih. Iya sih, maksud pelatih juga ya mediocre lah ya. Mediocre maksud gue. Semenjak ditinggal Pochettino ke PSG, ya kan? Kemana-mana ya. Kemana-mana. Apalagi ditinggal striker anyar kan sih. Iya, Harry Kane gitu. Sama Son, udah itu kan terbukti lah maksud gue. Iya. Ternyata nggak bisa perform tanpa dia berdua. Terutama gitu. Richarlison apaan? Gitu. Iya gitu doang. Yoi. Terus juga kalau ada berita lagi soal jersey jersey timnas yang buat Adidas itu keren banget sih, keren banget. Parah, keren banget. Kalau gue punya duit banyak gue beli itu semuanya. Iya anjing, bagus. Semuanya tuh maksud gue bagus ya, maksudnya gue nggak bisa bilang kayak ini biasa aja. Tapi emang bener semua rata tuh bagus. Apalagi juga Adidasnya yang retro kan yang bunga bukan yang garis 3 gitu. Itu ganteng-ganteng banget sih. Ganteng semua itu. Spanyol. Iya, Spanyol. Jepang juga bagus anjir. Jepang bagus. Argentina bagus. Terus Venezuela. Venezuela. Wah, cakep banget itu. Beda sama jersey timnas kita. Gua cuma ngeliat kalau timnas jersey kita itu bagus yang away doang. Dari segi patternnya tuh ada kelihatan. Tapi yang merah Allahu Akbar, gua ngeliatnya Allahu Akbar tuh benar-benar asli. Ya semoga improve lah kayak Erspo, maksudnya yang musim pertama kan polos banget tuh. Iya, tapi nggak sejelek itu sih maksud gue ini. Maksud gue pemilihan yang home-nya tuh udah ya mendingan polos kayak gitu sekalian jelek. Tapi ya polos aja udah, jangan kasih pattern yang menurut gue norak. Tapi juga dia bilang perdebatan dari spesifikasi pemakaian kenyamanan pemain gitu. Karena netizen ngelihat dari visual, tapi kenapa beda dengan
pemain gitu. kenyamanan gitu. Iya, tapi kan kalau lu kan udah jatuhnya udah komersil ya. Maksud gua kalau penjualan lu harus lihat juga lah apa namanya visual design. Itu kan mata lu tuh harus tahu apa namanya mata orang awam tuh gimana sih visual yang bagus kayak gitu. Ya semoga improve lah ya. Maksudnya baju timnas kita kayak gimana nanti. Terus juga kapan FIFA Match Day? Maret ini? Iya, akhir bulan. Lawan siapa Indonesia pertama? Gue lupa tuh bosnya apa ya. Apa pokoknya klub-klub dari pantai inilah apa namanya kepulauan. Oh gitu. Tapi itu nambahin poin nggak kalau misal menang? FIFA Series. Series iya masuk ke kalender FIFA. Oh gitu. Ya. Kita harus mendukung lah ya. Iya. Nanti kayak kita nonton ada rencana kita mau nonton di GBK. Iya di GBK gitu. Ya, see you guys yang di sana. Kita bakal nonton lah insyaallah. Oke, segitu aja dulu ya. Oke, jangan lupa like, comment dan subscribe.